Akbar, aku minta maaf ya. Aku udah ngulanginya lagi. Ya, aku maaf. Tapi ya maaf aku juga ya. Ya. Tepung tawar dan perdamaian itu kami laksanakan sejak tahun 84. Ya. Waktu itu tepung tawar ini memang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk menentukan setiap kegiatan-kegiatan yang melanggar adat istiadat. Waalaikumsalam. Oh, Ruby, sini masak. Yuk, sini. Lagi ngapain nih, Bu? Ini pagi. Ini kita lagi latihan nih. Ini latihan buat nari apa, Bu? Ini untuk festival Banyuasin nanti. Gage. Jadi inilah untuk persiapan kita. Untuk narinya ini jenis tariannya tarian apa, Bu? Ini kita ambil tari kembang pedede. Kembang pedede. Kembang pedede. Ini gerakannya lincah ya. Harus lincah ya, Harus Bu ya. lincah karena kegembiraan, sukacita kan. Mungkin boleh ya nanti saya ikut ya, Bu ya. Oh boleh dong. Nah Ini- ini sudah ada propertinya. Oke. Dikebet dulu. Coba dulu. Agak dikencangkan ya. Kencang dikit biar Agak dikencengkan. biar tak belemburan atau tidak berhamburan. Itulah pula kau ni mak mana pula main galak tak basing ni. Kusma! Oh Kusma! Kepala anakku pecah lah! Keluar Kusma! Mak mana ni ceritanya ni? Aku tahunya pokoknya kepala anakku disembuh. Ubati kepala anakku ni. Lah, ya ngapa main ini? Ubati aku tak tahu mau, aku tahunya anakku sembuh. Oh ya. Dia payu mata tu bawa ke rumah sakit kan? Iya. Ya tunggu dengan aku nak masuk dengan nak ngurusi budak nari itu. Iya. Ya. Iya, tunggulah. Nah, ini ya. Adik-adikku, ayo minta maaf. Latihannya kita cukupkan dulu. Agak kita sambung malam. Ayo ada belek no di bawah situ kan. Ayo nak pergi dengan ya. Nah. Kita ada Undang-Undang Sumber Cahaya. Ya. Undang-Undang Sumber Cahaya ini yang sudah diatur oleh zaman Jepang dulu sampai ke Kepresidenan di Palembang, sampai sekarang pun juga di Banyuasin ini sudah melaksanakan Undang-Undang Sumber Cahaya. Be, telur tadi kamu beli berapa kilo, Be? Kilo cuma. Kilo ya cuma ya. Sekalian tempe nih ditetak, rajang. Jadi potong-potong, Be. Potong-potong kan, tetak-tetak. Kan? Boleh. Itu Bu untuk masak tepung tawar lagi malam. Ya. Jadi kaki, ayo minta tolong juga untuk tumisan ini. Seperti ya? Nah, udah tuh.
Takut kalau dia itu marah. Hah? Takut. Takut? Kalau kena marah Kok dia kalau itu. ini kau? Beb, sini Beb. Ini. Aku tadi penasaran apalah gawe emak tadi tuh. Ini nih nak, emak nih buat untuk acara tadi malam itu di tepung tawar. Dewi mulai ini nih lagi tepung tawar nih. Coba emak nak bertanya, ngapa nih kau baca bogoco dengan Akbar? Bercerita tuh. Tadi tuh kan mak, kaminya main lempar cantik. Datang aku nih tak sengaja terlempar di kening Akbar. Oi, kau ini betul emak nian. Mau lain kali, jangan lagi main yang nak saling melukai itu. Kan tubuh yang saranya. Kan, jangan lagi ya, itu. Oh, kau nih, betul nian nanti. Nih kau pakai bantu mak ya. Nah, kau bantu mak, kau ajak abamu ambil kembang 7 warna di rumah Wak Was, ya. Kalau cek itu aku pamit dulu ya, ngomongin rapet ngembek kembang. Oh iya. Sekalian Pip, di belakang itu ada lading. Agak asal tuh suruh abah, ya, lading. Nah, lewat dari situ, Be. Di situ ada lading di situ. Kasih ya. Ya. Nasi pucung itu kan memang memang tradisi kita. Jadi ada ciri khas Banyuasin nasi pucung itu. Ada yang terbuat dari ketan kuning, ada yang terbuat nasi kuning kan. Nah itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, masalah nasi pucung ini dengan ketan kuning itu ya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi kita butuhkan nasi pucung itu ialah bentuk suatu ciri khas untuk perdamaian ataupun persengketaan yang bisa diselesaikan dengan tanda bahwa nasi pucung ini sebagai alat bantu untuk tanda bahwa selesainya permasalahan di tepung tawar tadi. Setiap bahan yang digunakan memiliki makna tersendiri, seperti beras ketan yang memiliki makna sebagai perekat hubungan keharmonisan antar sesama manusia. Sedangkan beras kuning memiliki makna kemegahan dari kejayaan Sriwijaya yang kaya dan bijaksana. Nasi punjung merupakan syarat utama dari tradisi tepung tawar. Assalamualaikum. Wah, Wak. Waalaikumsalam. Ada apa, Pik? Disuruh emakku minta kembang 7 macam. Oh, boleh, Pik. Ambil lah. Makasih, Wak ya. Yo. Kembang 7 rupa ini sendiri terdiri dari 7 aneka bunga, yang dimana setiap jenis bunga memiliki makna tersendiri. Nah, sudah cukup belum, Dek? Belum yuk, harusnya ada 3 warna lagi. Ya, masih kurang ya berarti. Iya yuk. Ya sudahlah, kita petik lagi yang di sana ya. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua keluarga besar malam hari ketemu, keluarga besar dari Habib, kemudian keluarga besar dari Akbar. Malam ini bertemu di tempat ini. Kami selaku pemangku adat menengahi permasalahan yang sudah terjadi di antara dua anak itu ini beberapa waktu yang lalu. Nah, malam hari ini diadakan perdamaian. Oleh sebab itu, kepada kedua anak ini kami sampaikan, kebaca jangan lagi ada keributan, baik dari Habib maupun dari Akbar. Karena masalah ini kalau tidak didamai ke malam ini, kemungkinan akan melebar. Oleh sebab itu, kepada dua orang tua dari Habib, orang tua dari Akbar, mari kita jaga persatuan ini, jangan baca. Kalau baca jangan lagi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab hari ini datang Pak Kades juga sebagai saksi, dan kita juga tadi membuat surat perjanjian supaya hal ini tidak terulang lagi. Itu harapan kami selaku pemangku adat. Ya, dari orang tua Akbar, mohon kalau baca diselesaikan permasalahan ini. Cukup sampai di sini, jangan lagi sampai melebar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Adat yang telah memfasilitasi pertemuan dua keluarga besar ini. Yang pertama yang kami hormati yaitu keluarga besar dari Bapak Akbar selaku dari korban dari keluarga Habib. Kami selaku kepala desa sangat mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemangku adat untuk bisa mendamaikan, menyatukan dua keluarga ini yang mana telah terjadi perselisihan kedua anak kita ini. Dengan niat hati kami yang paling dalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas musibah ini sebagai wujud dari keseriusan kami dari mewakili keluarga besar ini. Ini ada oleh-oleh buat tangan kami yang kami secara ikhlas kami berikan kepada keluarga dari Akbar. Itu saja barangkali mewakili atas nama keluarga Habib, andai kehadiran kami beserta keluarga besar ada kata-kata tindak tanduk kami yang salah atau menyinggung dari pihak keluarga Akbar, kami mohon maaf kepada pemangku adat. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas mediasi ini. Nah, sebagai bentuk dari kelanjutan perdamaian ini, dua keluarga ini harus menandatangani surat perjanjian. Itu sebagai orang tua korban, saya mohon untuk menandatangani dulu surat perjanjian ini. Saya persilakan. Kemudian orang tuanya Habib, silakan. Sini Pak. Ya, sini ya. Lalu kami selaku Juru damai. juru damai dan sekaligus pemangku adat. Pak Kades mohon izin. Silakan. Baik. Artinya kedua orang ini sudah berdamai. Ya, ingat jangan lagi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Perdamaian ini ya meliputi daripada bentuk suatu kegiatan ya, yang betul-betul untuk dimengerti oleh masyarakat sehingga tepung tawar ini betul-betul dimanfaatkan. Perdamaiannya juga sesuai dengan undang-undang di Simbur Cahaya itu. Jadi undang-undang Simbur Cahaya ini dibuat oleh
pemerintah kita pada zaman dulu dan sampai sekarang juga kita laksanakan, itu tidak bertentangan undang-undang yang berlaku. Jadilah kalau Pak Kades, ada juga begitu kalau kita makan dulu sama-sama sebagai bentuk perdamaian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan kita rukun. Amin. Supaya barangkali dari kami selaku mangku adat. Ya Pak, mari Pak, boleh? Silakan. Dimakan. Boleh? Ya silakan. Oh. Ketinggalan banyak-banyak. Apa Pak Iya. Kegiatan tepung tawar ini tetap akan kita lanjutkan. Kita tingkatkan di tengah-tengah masyarakat dan kita manfaatkan, ya, sehingga tepung tawar ini bisa digunakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Ini maknya Rafi, Iya. Ju Akbar ya. Nah, makan. Besok lagi mainnya yang akor ya. Iya. Melalui pemangku adat maupun tokoh kesenian dan budayawan, kita akan bersama-sama untuk menghidupkan kembali masalah tepung tawar dan beras kunyit serta perdamaian yang akan kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Undang-Undang Timur Cahaya yang sudah kita sepakati. Akbar, aku nak belek. Nak belek ya? Rafi, pergi ku antar ke Gerang. Nah, lah bagus nih Anda, pokoknya kamu latihan malam ini. Mudah-mudahan kakek tampilnya lebih wow lagi. Apalagi kalau sudah ditambah pernak-pernik, sudah berias, oh ini cantiknya tarian kembang pedede ini. Dek Herman, sini Dek, tolong Dek. Iya. Ayo ada GW dulu, coba kau handle adik-adik ini untuk latihan, karena kita kaki nak minggu depan anak mulai pentas. Iya. Ya. Iya. Pokoknya latihan benar-benar ya. Iya. Ayo nak permisi dulu. Iya. Ya. Tinggal ngawas juga kan? Iya, ngawasi Be. Iya. Karena mereka nilai rapi gitu deh, kan? Tari kembang pedade ini merupakan tari kreasi yang menggambarkan keanggunan dan keindahan gadis-gadis Banyu Asin yang menginjak masa remaja. Gadis yang dapat menganyam tikar dianggap sudah meranjak dewasa oleh masyarakat Banyu Asin. Selain itu, musik yang mengiringi tarian ini menggabungkan berbagai jenis alunan lagu seperti Bugis, Melayu, dan Cina.
Hal ini menandakan bahwa Banyu Asin berasal dari multi etnis. Putar. Angkat, langsung. Ya. Dang. Gedung panggung. Mbaknya dia suruh tengah. Langsung kebat pinggang. Langsung kebat ke pinggangnya. Cepat. Putar depan. Cepat. Bergoyang. Setelah mengikuti aktivitas masyarakat di Banyu Asin, begitu banyak kearifan lokal yang saya temukan. Salah satunya adalah tradisi tepung tawar yang masih dilestarikan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di daerah ini, dan menjadi norma adat yang dipercaya sebagai sarana resolusi konflik dan kohesi sosial dalam suatu masyarakat.